Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1804. Saat orang lain mati-matian berkultivasi demi mengejar jalan menjadi kaisar dewa, pandangannya sudah lebih jauh ke depan. Saat orang lain berjuang untuk menguasai dunia, menjadi eksistensi tak terkalahkan di 9 langit 10 bumi di dunia abadi, dia sudah menatap jauh ke angkasa berbintang, berharap suatu hari nanti bisa menerobos masuk ke dalam kekacauan tanpa batas. Tingkatannya berbeda, mentalitasnya berbeda, cakrawala berpikirnya tentu juga berbeda. Ini adalah sebuah peningkatan wawasan dan pengetahuan. Di antara berbagai tanah suci di dunia abadi, ada yang memusuhi Luo Xiu, tapi ada juga yang bersahabat dengannya. Dia sama sekali tidak khawatir memiliki musuh yang kuat, sebaliknya malah khawatir musuhnya terlalu lemah, tidak cukup untuk berperan sebagai pengasah dirinya. Saya Han Kun, salam, saudara Luo. Tiba-tiba, seorang pemuda berjubah biru datang untuk mengajak bicara Luo Xiu. Wajahnya dihiasi senyum ramah, seolah-olah dia sudah lama mengagumi Luo Xiu. Keluarga Han, ekspresi Luo Xiu tidak berubah. Mendengar pihak lain menyebutkan asal-usulnya, dia teringat pada keluarga Han yang baru saja berselisih dengannya belum lama ini. Yun Xuan, yang berjalan di samping Luo Xiu, matanya bahkan memancarkan sedikit tatapan dingin. Dulu dia ditangkap oleh keluarga Han, jika bukan karena Luo Xiu muncul dan menyelamatkannya, dikhawatirkan nasibnya akan lebih buruk daripada kematian. Sepertinya ada kesalahpahaman antara keluarga kami dan saudara Luo. Kami berharap kedua belah pihak bisa berdamai, mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Han Kun berkata demikian. Aku membunuh beberapa leluhur keluarga Han kalian, dan juga membantai putri dari leluhur agung kalian. Kau yakin mau berdamai denganku? Luo Xiu menatapnya dengan senyum sinis. Dia sama sekali tidak percaya pihak lain benar-benar datang untuk menyelesaikan dendam. Di dunia saat ini, jika berbicara tentang kekuatan yang memiliki dendam terbesar dengannya, itu adalah klan Roh Kudus dan keluarga Han. Benar saja, ketika Luo Xiu mengucapkan kata-kata itu, raut wajah Han Kun jelas terlihat sedikit canggung. Namun, rasa canggung ini dengan cepat ditutupi oleh senyumnya. Dia berkata, tidak ada dendam di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan. Asalkan saudara Luo bersedia, keluarga Han kami. Kata-kata Han Kun selanjutnya belum sempat dilanjutkan, tetapi sudah dipotong oleh Luo Xiu dengan lambaian tangan. Jika keluarga Han kalian benar-benar ingin menyelesaikan dendam ini, bawa kemari 100 batang ramuan dewa tertinggi. Jika tidak perlu dibicarakan lagi. Kau, raut wajah Han Kun berubah, dia tidak menyangka Luo Xiu akan meminta harga selangit seperti itu. Kenapa? Keluarga Han kalian hampir membunuh temanku. Apa kau pikir temanku tidak seharga 100 batang ramuan dewa tertinggi? Mata Luo Xiu memancarkan niat membunuh yang dingin. Dia tidak perlu bergerak, hanya seberkas niat membunuh saja sudah membuat hati Han Kun sangat terkejut, dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Saudara Luo, kita bisa bicarakan. Kau tidak punya kualifikasi untuk bernegosiasi denganku. Suruh seseorang dari keluarga Han kalian yang setingkat leluhur ke atas untuk datang. Luo Xiu mengibaskan lengan bajunya, langsung berjalan melewati sisi Han Kun ini, sama sekali tidak memberinya muka, bersikap dominan dan angkuh. Han Kun termangu di tempat. Dia datang untuk menjajaki situasi, tapi tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Terlebih lagi, banyak orang di sekitar yang memperhatikan pergerakan di sini, membuatnya semakin merasa sangat malu. Sombonglah terus, seorang pecundang yang sama sekali tidak punya masa depan. Cepat atau lambat akan kuinjak-injak di bawah kakiku. Han Kun mengepalkan kedua tangannya erat-erat buku-buku. Jarinya bahkan memutih, menunjukkan betapa terhinanya dia di dalam hati. Tetapi dia tidak berani meluapkannya secara langsung. Bahkan jika Luo Xiu di masa depan tidak akan melangkah ke alam dewa tertinggi, hanya dengan kekuatan tempurnya saat ini, jika tidak ada dewa agung yang turun tangan, hampir tidak ada yang bisa menekannya. Kecuali seorang ahli tingkat dewa tertinggi yang memiliki bakat selevel kaisar, mungkin bisa menekannya. Di dunia saat ini, jenius berbakat kaisar tidak banyak. Setidaknya beberapa jenius di generasi ini yang diduga berbakat kaisar, semuanya masih berada di tingkat raja dewa. Untuk menjadi dewa tertinggi, setidaknya membutuhkan waktu ribuan tahun. Dewa Agung Feng Sheng keluar dari pengasingan, banyak ahli dari berbagai penjuru berkumpul. Generasi muda seperti Kaisar Muda Huntian dan Putra Suci Gusu hanyalah sebagai pelengkap. Semua tanah suci mengirimkan leluhur tingkat dewa tertinggi untuk datang. Dan mereka bukanlah leluhur biasa, semuanya adalah dewa tertinggi tingkat puncak, dengan aura yang dalam dan kuat.
Bagaimanapun juga, dengan status Dewa Agung Feng Sheng, jika hanya mengirimkan beberapa murid muda atau orang yang kualifikasinya tidak cukup untuk datang memberi selamat, itu benar-benar sebuah dosa ketidakhormatan yang besar. Dewa Agung disebut sebagai ahli perkasa. Dan yang disebut ahli perkasa adalah kultivator yang memiliki kemampuan luar biasa. Di era ketika Kaisar Dewa tidak muncul, mereka tak tertandingi di dunia. Eksistensi seperti itu, siapa yang berani tidak menghormatinya? Kemunculan orang seperti Zilong dan Han Kun hanyalah sebuah selingan kecil. Luo Xiu tiba di dalam Tanah Suci Enam Harmoni. Di tempat di mana berbagai tanah suci menyerahkan hadiah ucapan selamat, dia mengeluarkan sebilah slip giok dan menyerahkannya. Slip giok, mungkinkah itu semacam teknik abadi? Melihat benda yang dikeluarkan Luo Xiu, banyak orang menunjukkan ekspresi aneh. Bagaimanapun, benda seperti slip giok terlalu mudah dikaitkan dengan hal-hal seperti teknik abadi atau metode kultivasi. Tetua yang bertugas menerima hadiah menggunakan kesadaran ilahinya untuk menyelidiki, tetapi raut wajahnya seketika berubah. Karena di atas slip giok itu terukir segel pembatas yang kuat, dengan kesadaran ilahi tingkat dewa tertinggi miliknya, dia ternyata tidak mampu menyelidikinya dan langsung terpental kembali. Pemandangan ini terlihat oleh banyak orang, dan mereka pun menjadi semakin terkejut. Aku ingat, menurut catatan kitab kuno, tampaknya ahli perkasa Feng Sheng memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Yang Mulia Taisang Yu dari era kuno atas. Luo Xiu ini diduga adalah keturunan dari Yang Mulia Taisang Yu dan Permaisuri Yuanxi. Mungkin karena hubungan ini, makanya dia memberikan hadiah sebesar itu. Mana boleh bicara sembarangan seperti itu. Pihak klan Yuanxi sama sekali tidak mengakui dia adalah putra sang permaisuri. Di era ini, hanya dia satu-satunya keturunan Taisang. Jika bukan dia, siapa lagi? Dia memang dari klan Taisang, tapi belum tentu putra Yang Mulia Taisang Yu, dan juga belum tentu putra sang permaisuri. Orang yang mengatakan ini adalah seorang murid dari klan Yuanxi. Karena hubungan yang tegang antara Luo Xiu dan Zilong, di antara para petinggi klan Yuanxi, status Luo Xiu juga belum kunjung diberi pernyataan resmi, tidak disangkal, tetapi juga tidak diakui. Dewa Taisang, leluhur agung ingin bertemu dengan Anda. Pada saat itu, tetua yang bertugas menerima hadiah tampaknya telah menerima semacam perintah. Dia berjalan dengan hormat ke hadapan Luo Xiu dan mengembalikan slip giok itu kepadanya. Senior Feng Sheng ingin menemuiku. Benar. Kalau begitu, silakan tunjukkan jalannya. Luo Xiu mengangguk, lalu berpesan kepada Qin Zhan dan yang lainnya untuk menunggunya. Kemudian dia mengambil slip giok itu dan mengikuti tetua tersebut masuk ke bagian terdalam Tanah Suci Enam Harmoni. Dia pergi menemui ahli perkasa Feng Sheng. Jika ahli perkasa Feng Sheng mengakui identitasnya, klan Yuanxi mungkin terpaksa harus mengakuinya meskipun dengan berat hati. Hehe, kali ini bakal seru. Di era kuno atas, Yang Mulia Taisang Yu merebut paksa putri suci Yuanxi. Jika Luo Xiu ini benar-benar keturunannya, maka secara nama, dia juga tunangan dari putri suci Yuanxi yang sekarang. Meskipun klan Yuanxi tidak memiliki banyak musuh, untuk bisa berdiri kokoh di dunia ini, tidak mungkin mereka tidak memiliki musuh bebuyutan. Banyak orang juga sedang menunggu untuk melihat mereka menjadi bahan tertawaan. Di sebuah istana di bagian terdalam Tanah Suci Enam Harmoni, Luo Xiu bertemu dengan Dewa Agung Feng Sheng seorang diri. Semua orang lainnya mundur dan berjaga di luar istana, termasuk pemimpin suci Tanah Suci Enam Harmoni. Ini adalah seorang pria tua dengan aura abadi dan pembawaan seorang pertapa. Rambut panjangnya yang seputih salju tergerai, mengenakan jubah panjang berwarna abu-abu, duduk bersila di tengah gumpalan awan dan kabut. Di belakang kepalanya tergantung sebuah piringan bundar yang terbentuk dari cahaya abadi yang pekat. Melihat Luo Xiu berjalan masuk, pria tua itu tersenyum, "Nak, siapa namamu?" Luo Xiu menjawab demikian. Mengapa tidak menggunakan nama Taisang? Dewa Agung Feng Sheng sedikit terkejut. Taisang King adalah diriku di kehidupan lampau. Dan aku mewarisi kehidupan lampau itu, namun hidup di era saat ini. Suara Luo Xiu tegas dan bertenaga, hati daunnya teguh. Bersambung.